Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Diko Fajrul Firdaus dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pondasi penelitian kualitatif mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati MPD. Sebelum saya menjelaskan ke pembahasan, alangkah baiknya saya mengenalkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nama-nama kelompok dari kelompok 1, yang pertama Saudara Iqbal Hakim, NIM 126 311 2020 36, dan yang kedua saya sendiri, NIM 126 311 2020 37, dan yang terakhir Saudara Adi Marwan Miftahul Rozaki, NIM 126 311 2020 37. Di sini saya akan melanjutkan subbab A, yaitu penelitian dan pencarian kebenaran, yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan penelitian dan pencarian kebenaran. Berpikir adalah sumber segala pengetahuan. Pengetahuan yang dihasilkan memberikan umpan balik pada proses berpikir, sehingga ada interaksi antara proses berpikir dan pengetahuan. Makin tinggi taraf berpikir, makin tinggi taraf berpikir yang dikerjakan. Berpikir adalah kegiatan untuk mengeksplorasikan pengalaman dengan suatu dieksplorasi. Makin jauh dan mendalam juga proses yang bermaksud tertentu, makin luas pengalaman atau pengetahuan yang harus dijalani. Proses berpikir ini dimaksudkan untuk mengabstraksi objek penelitian menjadi sebuah hipotesis atau informasi. Penelitian menuntut penelitiannya untuk berpikir dan memahami persoalan yang ditelitinya. Proses ini mengarahkan peneliti untuk berpikir, menalar, memberikan definisi dan asumsi. Proses ini juga mengarahkan peneliti untuk tidak mudah percaya begitu saja terhadap apa yang dilihat, sebelum dilakukan berbagai uji dan analisis untuk menganalisis masalah tersebut. Bagian
Yang kedua, subbab B. Di sini menjelaskan definisi karakteristik paradigma penelitian kualitatif yang berisi menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif atau metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Sedangkan menurut Kick dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dari subbab B itu ada pembagiannya. Pembagian ini yaitu termasuk karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu menghendaki adanya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul berbagai masalah dalam penelitian. Yang nomor kedua, lebih mementingkan proses daripada hasil. Maksudnya lebih mementingkan proses ini ialah kita itu memikirkan proses terlebih dahulu. Masalah hasil, masalah benar atau tidaknya itu masalah belakangan. Dan yang nomor ketiga, mengumpulkan data deskriptif, bukan angka-angka. Maksudnya mengumpulkan data deskriptif ini, arti dari deskriptif adalah gambaran. Jadi kita mengumpulkan kata-kata dan gambar, ya gambaran, bukan angka kayak 1, 2, 3, bukan. Lanjut ke nomor 4. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Yang ke nomor 5, menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan analisis data secara individu atau induktif. Yang nomor 6, instrumennya adalah manusia, baik peneliti atau dengan bantuan orang lain. Yang nomor 7, menggunakan latar alamiah atau pada konteks dari suatu utuan. Yang ke nomor 8, menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sumber data. Yang nomor ke-9, menyusun desain yang secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan atau bersifat sementara, bukan bersifat selama-lamanya. Yang terakhir, mendefinisikan validitas, rehabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Pembagian yang terakhir yaitu paradigma penelitian kualitatif.
merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur, bagian dan hubungannya, atau bagaimana bagian-bagian berfungsi, perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu. Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana peneliti melihat realita atau world views. Bagaimana mempelajari fenomena, cara-cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara-cara yang digunakan dalam menginterpretasikan temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi pedoman seluruh proses penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya. Saya simpulkan bahwasannya di sini paradigma adalah sebuah acuan yang menjadi dasar bagi setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukannya. Cukup sekian dari saya. Saya Diko Fajrul Firdaus. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi para audiens, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.